mengeluarkan perkataannya, semua lebih besar dari Ram merasakan tekanan yang tak terlihat masuk. Wajah Darius Zhang dan Simple Duo begitu buruk untuk dilihat, meskipun kemarin malam telah membuat keputusan, namun hari ini mereka sangat tidak berdaya. Petik 1. Tidak disangka saat mereka berhadapan dengan Randy, baru menyadari bahwa Randy melebihi dari yang mereka pikirkan. Anak ini masih muda, tapi membuat merasakan seperti telah merencanakan dengan matang. Dan yang paling penting, ia lebih terlihat seperti iblis yang membunuh tanpa mengedip. 5 detik, suara Randy terdengar. Tidak ada perasaan apapun. Sangat tenang, namun tampak mengandung kekuatan yang tak terlihat, dan sekaligus menembus saraf Darius Zhang dan Simple Duo. Peng, peng. Seketika Darius Zhang dan Simple Duo keduanya berlutut. Mereka tidak berucap kata, hanya berekspresi seperti abu mewakili perasaan mereka sekarang. Cucu mereka terselamatkan, namun wajah seluruh keluarga mereka saat ini juga telah dipermalukan oleh pemuda di depannya. Saat ini juga keluarga Zhang dan keluarga Zukin sedang melihat dari kejauhan. Begitu menyakitkan, matanya penuh amarah. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Dan kali ini, terkejutnya semua orang sedikit terlambat, karena mereka sama sekali tidak percaya adegan yang mereka lihat saat ini. Bahkan Darius Zhang dan Simple Duo telah berlutut kepada bos LKK Technoscience yang mereka anggap remeh. Elmi menumbangkan persepsi mereka, seorang bos perusahaan baru, bagaimana ia bisa membiarkan kepala 3 keluarga besar itu berlutut kepadanya. Bahkan mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa mempercayainya. Kemampuan apa yang ia miliki bisa menaklukkan 3 keluarga besar ini, bahkan memaksa ketiga kepala keluarga besar untuk berlutut kepadanya. Ini bukan hanya ada uang banyak saja. Orang yang memiliki banyak kekayaan itu bisa disebut orang kaya. Orang yang memiliki kekayaan secara turun-temurun dan memiliki latar belakang yang kuat itu disebut dengan keluarga besar. Setelah sebelumnya tidak terdengar, dan bahkan setelah membangun LKK Technoscience tak begitu lama, hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Mungkinkah ia berasal dari keluarga besar yang misterius di kota Jingrang? Saat ini, pandangan semua orang terhadap Randy berubah, apalagi orang-orang di Rawstone Association, yang sebelumnya mereka bersumpah dan berkata bahwa Randy tidak berani lagi bermacam-macam di depan Darius Zhang dan Simple Duo. Namun saat ini dengan mata kepala sendiri melihat Darius Zhang dan Simple Duo juga berlutut di depan Randy, dan keterkejutan di hati mereka sungguh tidak dapat dibayangkan. Anton, apa-apaan ini? Bukankah Darius Zhang dan Simple Duo datang untuk membalikkan semua ini? Mengapa dua pria tua ini juga berlutut? Yuli berbalik badan berbisik bertanya ke Anton. Ia masih tidak percaya akan kenyataan bahwa Darius Zhang dan Simple Duo berlutut juga. Randy adalah teman kuliahnya, dan ia tahu jelas orang seperti apa Randy setelah 4 tahun kuliah. Saat itu demi mengejar Randy, ia menyelidiki Randy kemana-mana, dan ia hanya sekedar orang biasa saja. Meskipun ia baru mengetahui bahwa Randy adalah generasi kedua pria yang super kaya, namun ia masih tidak mengira Randy mampu melawan 3 keluarga besar. Namun, pemandangan di depannya membuatnya sedikit bingung dan sedikit kewalahan. Saat Darius Zhang dan Simple Duo berlutut sekejap seluruh pikiran Anton kosong, ia pun tidak tahu apa yang dikatakan Yuli di telinganya. La juga tidak mengerti, mengapa setiap kali dalam keadaan sulit Randy bisa membalikkannya. Mengapa bahkan ketiga keluarga besar ini bukanlah lawannya. Di Theocles Square Ming sesaat, hari ini harusnya Randy yang berlutut di hadapan 3 keluarga besar. Tetapi saat ini ia yang sangat bangga di sana, dan 3 kepala keluarga besar itu baris berlutut di depannya. Dan sosok Randy yang tegar berjalan perlahan keluar square, sikap tegar itu mendominasi perhatian semua orang, mendominasi tiada taraf. Ini baru pria sejati. Pada saat ini, gadis-gadis cantik yang tak terhitung jumlahnya melihat sosok itu, hati kecil tidak dapat menahan dabaran jantung. Di kejauhan Sulan Chen yang berbunga-bunga juga melihat sosok Randy pergi. Rasa cinta di matanya tak dapat ditutupi. Lani juga merasakan sedikit kebingungan. Pria seperti ini, hanya aku nona keluarga Lan yang berhak memilikinya. Linda tidak layak memilikinya sama sekali. Lani membalik badan, matanya mengedip dengan pasti. Sulan, aku ada urusan. Jalan dulu ya. Ucap Lani sambil mengedip. Baik, Sulan mengangguk tanpa sadar. Tetapi ketika ia melihat sorotan mata Lani saat ia pergi, tiba-tiba ia merasakan perasaan aneh di hatinya. Apakah aku salah lihat? Ternyata ia menyukai Randy. Apakah ia tidak tahu bahwa Randy sudah memiliki keluarga? Sulan berpikir dengan terkejut. Dikelilingi oleh beberapa pengawal, akhirnya Randy keluar dari Theocles Square, lalu langsung mengendarai mobil kemari. Tuan Buddha, mau kemana?
Tanya Troy. Klub Sakura. Ucap Randy lalu bersandar di kursi dan menutup mata untuk bersantai. Masalah tiga keluarga besar sudah selesai, tetapi masalah ia dan Jerry Zhou belum diselesaikan. Semua ini dikarenakan Jerry Zhou telah menculik Kiki dan menyebabkan serangkai reaksi. Bagaimana ia bisa dengan mudah melepaskan Jerry Zhou? Namun setelah kejadian ini, ia juga mengambil kesempatan untuk menyelesaikan isyarat Xiao yang telah menggantung di atas kepalanya. Ini adalah pencapaian terbesarnya. Baik, Troy merespon, dan memutar mobilnya langsung menuju ke klub Sakura sampai mobil Randy pergi. Kondisi di Theocles Square masih belum pulih. Kejutan yang dibawa Randy kepada mereka hari ini terlalu besar, sampai ke titik tidak bisa dipercaya. Akhirnya, setelah Darius Zhang dan lainnya pergi dengan menunduk kepala, sebagian orang masih enggan untuk meninggalkan. Setelah hari ini, semua orang telah menyadari era LKK Technoscience telah datang. 4 keluarga besar ini bakal ditaklukkan era yang akan datang. Satu-satunya hal yang membuat orang penasaran bahwa waktu itu perusahaan Wijaya menekan 4 keluarga besar selama 10 tahun. Kali ini, berapa tahun LKK Technoscience akan menekan 4 keluarga besar? Kalian menyadari tidak 4 keluarga besar begitu kasihan. Sebelumnya ada perusahaan Wijaya yang sulit untuk tetap bertahan sampai perusahaan Wijaya dibubarkan. Sekarang adalah di LKK Technoscience. Apakah keempat keluarga besar masih bisa dianggap 4 keluarga besar? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Ya, bagaimana ini? Ia ternyata adalah bos LKK Technoscience. Bahkan harga diri 3 keluarga besar ini telah diinjak-injak. Dalam kamar di sebuah gedung di seberang Theocles Square, Kang Luang menatap Wilson dengan wajah suram. Beberapa bulan yang lalu di acara perjamuan Da Vincent, ia kalah 1,4 triliun kepada Randy. Saat acara itu telah memberinya 600 miliar, dan masih hutang 800 miliar. Karena mereka pikir Randy tidak memiliki latar belakang identitas, jadi dia tidak pernah memikirkan untuk mengembalikan Randy 800 miliar itu. Setelah mengetahui identitas Randy saat ini, apakah ia berani untuk tidak membayar? 285. Setelah Randy tiba di klub Sakura, ia langsung menuju ruang bawah tanah menemui Jerry Zhou. Sudah terkurung di ruang bawah tanah selama seminggu, sekarang Jerry Zhou bukanlah pemuda berkulit putih bersih seperti dulu. Jerry Zhou yang sekarang, wajahnya penuh kumis, auranya tidak baik, dapat dikatakan selama ini Roni tidak sedikit menyiksa dia. Randy, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Melihat Randy, Jerry Zhou tiba-tiba langsung menyerang. Ditahan di bawah selama seminggu, makanan tidak enak ditambah kerap kali dipukuli. Jerry Zhou belum jadi gila, sudah termasuk berlapang dada. Apakah kamu ingin cari mati? Troy melihat Jerry Zhou menyerang, mengangkat tangannya dan menonjok wajah Jerry Zhou. Peng, Jerry Zhou mana bisa menahan, langsung saja dibuat Troy tergeletak di lantai, di sekitar mulutnya mengeluarkan darah. Kenapa? Baru dikurung seminggu sudah tidak tahan. Randy jongkok, dan bercanda pada Jerry Zhou. Apa yang kamu inginkan agar mau membebaskanku? Menarik nafas dalam-dalam, Jerry Zhou menahan amarahnya, menatap Randy dengan kukuh. Petik 1, 20 miliar, untuk membeli salah satu lengan dan hidupmu. Juga, nantinya semua raw. Tomenya keluarga Zhou, hanya boleh disuplai dari aku. Ucap Randy dengan ringannya. Dulunya Randy benar-benar ingin memotong satu lengan Jerry Zhou. Namun hal ini berkembang sampai hari ini. Bisa dianggap seperti mendapat bantuan secara tidak langsung. Jadi dia bersiap membebaskan Jerry Zhou. Tetapi keluarga Zhou pastinya akan membayar mahal semua ini. Kenapa kamu tidak merampok saja? Ucap Jerry Zhou dengan marah. Dia telah ditahan di bawah selama 10 hari. Tidak meminta Randy mengganti rugi itu sudah bagus. Tak disangka Randy malah memerasnya habis-habisan. Aku hanya memberi kamu waktu 1 hari. Besok di waktu yang sama, kamu ataupun keluarga Zhou-mu tidak dapat memenuhi permintaanku. Aku akan memotong lengan kananmu. Selesai berbicara, Randy bangkit dan berjalan pergi. Troy dengan sigap langsung mengembalikan ponsel Jerry Zhou. Sampai bayangan Randy dan Troy menghilang, barulah Jerry Zhou mengambil dan menyalakan ponselnya. Setelah ponselnya menyala, tiba-tiba terlihat banyak sekali panggilan tak terjawab. Hampir semuanya adalah orang tua dan keluarganya yang menelepon. Dia menelepon ayahnya terlebih dahulu, kemudian baru menceritakan kabarnya sekarang, dan juga menceritakan permintaan Randy. Kamu tenang saja, sekarang aku pergi mencari Randy untuk bernegosiasi. Hari ini pasti akan menjemputmu kembali. Ibu Charlie, Pak, jangan menyetujuinya. Dia itu sengaja memeras kita. Aku tidaklah percaya dia berani bertindak. Oh iya, kamu lapor ke polisi dulu. Dia pasti tidak akan berani menyentuhku. Ucap Jerry Zhou. Jerry, dia itu adalah iblis. Kamu sebaiknya tidak menguji kesabarannya.
Kamu tidak tahu saja, barusan, keluarga Zhang dari kota Yugoda, keluarga Zuo juga keluarga Liu, tuannya ketiga keluarga besar itu berlutut padanya di Theocles Square. Ketiga keluarga besar saja sampai berlutut, kita hanyalah orang luar, sebaiknya tidak usah memancing dia. Ucap Charlie senyum terpaksa. Apa? Bagaimana mungkin? Jerry Zhou begitu terkejut, tidak dapat mempercayai itu semua. 1 minggu yang lalu, Ariel dan ia baru mengerjain Randy. 1 minggu kemudian, ayahnya memberitahunya. Randy baru saja memaksa ketiga keluarga besar berlutut padanya. Kabar ini benar-benar menakjubkan, sampai ia tak bisa merespon. Baiklah, aku pergi menemui Randy. Kamu kabari ibumu terlebih dahulu. Petik 1. Setelah berbicara Charlie langsung menutup teleponnya. Mengenai Jerry Zhou yang datang ke kota Yugoda mencari Randy, dialah yang mengizinkan. Jadi biarpun Randy memeras keluarga Zhou 20 miliar, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Sedangkan nantinya untuk Rawstone milik keluarga Zhou yang hanya boleh disuplai dari Randy, dia juga setuju. Lagi pula tambang Rawstone telah berada di tangan Randy, mereka memang sebenarnya akan menepati janji. Randy sedikit terkejut dengan proses negosiasi yang berjalan lancar. Kalau tahu Charlie enak diajak berbicara, Randy ingin memeras lebih banyak lagi. Setelah menandatangani perjanjian, keluarga Zhou telah mentransfer. Charlie membawa Jerry Zhou dan orang-orang yang mengikuti Jerry Zhou ke kota Yugoda untuk meninggalkan klub Sakura. Beberapa waktu ini semuanya telah bekerja keras. Di jalan, aku yang terakhir. Seperti biasa Jadeon 36. Ucap Randy pada semuanya, beberapa masalah sudah lumayan terselesaikan. Pasukan Romi tidak begitu terkuras tenaganya. Randy juga bukanlah orang yang kejam, lagi pula ia juga perlu merilekskan dirinya. Mendengar Randy menraktir makan Jadeon 36 lagi, semua orang melompat kegirangan. Waktu itu Randy menraktir mereka makan Jadeon 6. Setiap meja rata-rata harganya mencapai ratusan ita. Banyak orang yang selama hidup ini belum pernah memakannya. Setelah makan malam, Randy pergi melihat Suandi lagi. Sebenarnya keadaan Suandi sudah lumayan membaik. 2 hari yang lalu sudah boleh keluar dari rumah sakit. Tapi Randy demi asuransi, meminta dia untuk tinggal di rumah sakit untuk pemeriksaan selama 2 hari. Kak Randy, kamu sudah datang. Ketika Randy masuk, memergoki Suandi sedang mengobrol sambil memegang tangan perawat cantik, dan nampaknya perawat cantik itu juga tidak berniat menarik dirinya. Dia sebenarnya ingin menyingkir dulu, tidak ingin mengganggu mereka berdua. Ternyata Suandi begitu jeli, langsung menyadari keberadaannya. Suandi buru-buru melepaskan tangan perawat cantik itu, agak sedikit malu melihat Randy. Apalagi perawat cantik itu, melihat Randy, wajahnya langsung tersipu, lalu berlari keluar. Anak kecil, jago yang menggoda wanita. Goda Randall. Suandi tersenyum canggung, tidak tahu harus bagaimana. Di hadapan Randy, ia masihlah tanggung maku. Sudah berkembang sampai mana? Canda Randy. Tidak banyak perkembangan. Vera baru setuju untuk berpacaran denganku. Ucap Suandi. Yah, setelah keluar dari rumah sakit banyaklah berkencan. Aku kasih kamu tambahan libur 1 minggu lagi. Angguk Randy. Dia sudah berpengalaman. Tahu jelas saat baru kasmaran, harus banyak menghabiskan waktu bersama. Dan sekarang kekuatannya bisa mengancamnya hampir semua teratasi. Selain itu, dia sekarang telah merekrut beberapa pengawal yang tangguh, dan tidak perlu begitu cemas. Randy meminta dokter untuk memeriksa Suandi lagi dengan lebih teliti. Sampai dokter mengatakan tidak ada masalah lagi, dia baru setuju Suandi keluar dari rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, Randy membawanya pulang ke rumah, kemudian memasak sendiri makanan untuk Suandi. Keesokan hari, Linda berangkat kerja seperti biasa. Beberapa hari ini dia juga cukup terkejut. Sebenarnya Randy ingin memintanya lebih banyak istirahat, namun Linda juga tidak ingin di rumah saja. Dikatakannya, Randy begitu luar biasa. Kalau dia tidak berusaha, nantinya jarak antara ia dan Randy akan semakin jauh. Randy tersenyum, apa yang bisa dikatakannya? Suandi kemarin baru saja keluar dari rumah sakit. Walaupun Suandi ingin kerja sekarang, namun Randy sudah bersiap memintanya untuk istirahat beberapa hari lagi. Setelah mengantar Cici pergi ke sekolah, Randy menerima sebuah panggilan tak dikenal. Dia melirik nomor itu, juga dari kota Yugoda, lalu terhubung. Setelah mendengar suara dari telepon, tatapan Randy tiba-tiba muncul nyenyir. 286. Telepon dari Wilson. Wilson bilang dia ingin mengundangnya untuk minum teh dan bertanya apakah dia punya waktu. Pergi ke klub Sakura saja, kata Randy dan menutup telepon. Kemarin mendengar Ronnie mengatakan bahwa Wilson dan Arthur bertemu. Dia berpikir bahwa Wilson ingin mati terlebih dahulu. Tanpa diduga Wilson hanya berbicara tentang kerja sama dengan keluarga Zhang dan tidak berpartisipasi dalam masalah ini.
Dengan begini, Randy harus membiarkan keluarga Wang pergi dulu. Untuk peran kecil keluarga Wang, ia berencana untuk mempertahankannya dulu sampai Andes membalas dendam sendiri. Datang ke klub Sakura, Wilson membawa Rahul dan telah menunggu lebih dari 10 menit. Di bawah kepemimpinan Ronin, Randy datang ke kamar pribadi yang dipesan oleh Wilson. Tuan Randy, Wilson dan Rahul bergegas berdiri lalu menyapa. Ayah dan putranya tidak nyaman memandang Randy. Randy memandangi kedua orang itu dan sambil bercanda dia berkata, Tuan keluarga Wang begitu izin. Dia mengundangku untuk minum teh di pagi hari. Wilson tersenyum canggung. Tuan Randy canda, ngomong-ngomong, Tuan Randy. Sebelumnya putraku Rahul berhutang uang padamu. Dia menunda membayar pengembalian sampai saat ini. Aku benar-benar minta maaf. Saat itu ada sedikit masalah di keluargaku, dan modalnya tidak dapat diputar. Mohon maafkan aku Tuan Randy. Wilson benar-benar tidak ingin tinggal bersama Randy. Kemarin Randy memaksa kepala keluarga dari 3 keluarga untuk berlutut. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Saat ini dia memandang Randy, dan hatinya merasa sedikit diinjak. Bahkan jika ketiga keluarga bergandengan tangan, mereka tidak bisa melawan Randy sendirian, apalagi keluarga Wangnya. Bukan apa-apa menurut Randy. Itu sebabnya dia tidak sabar untuk datang menemui Randy hari ini. Jika suatu hari Randy kepikiran dengan masalah ini dan menerima uang dari tangannya sendiri, dia percaya itu tidak akan semudah membayar kembali uang itu. Itu urusan kalian, aku hanya tahu bahwa uangku memiliki bunga, kata Randy. Randy, bisakah kita menghitung bunga sesuai dengan bunga bank? Wilson tahu bahwa Randy tidak ingin menerima uangnya sesuai modal. Aku bukan buta bank. Mengapa kamu ingin menghitung bunga sesuai dengan bunga bank? Kata Randy sambil bercanda. Wajah Wilson sedikit berubah. Randy ingin memeras uang keluarga uangnya. Tuan Randy, berapa bunga yang kamu inginkan? Wilson bertanya dengan hati-hati. Satu hari bunganya 0,5%. Kamu hitung sendiri. Randy berkata, bunga ini termasuk bunga riba. Wajah Wilson berubah menjadi jelek. Bunga Randy terlalu kejam. Tuan Randy, keluargamu memiliki banyak bisnis dan kamu tidak mungkin kekurangan uang. Lihatlah, bunga ini bisa tidak dikurangi. Akhir-akhir ini, keluargaku benar-benar mengalami beberapa masalah dan tidak dapat mendapatkan banyak uang. Wilson berkata sambil tersenyum. Randy mengangkat cangkir dan menenggaknya. Dia berkata dengan perlahan, kalian bisa menunggu sampai kalian punya uang dan kemudian mengembalikannya kepadaku. Lagi pula aku tidak terburu-buru untuk menggunakan uang itu. Dia membuat keluarga Wang berpikir, dan wajah Wilson terlihat kusam, seperti menelan lalat. Hatinya berkata kamu membuat bunga sebesar ini, siapa yang mau menggunakannya? Tuan Randy, 0,1% bisa tidak kemampuan kita hanya segini. Wilson berkata, dia merasa tidak terima. Randy ini benar-benar memeras apa dia mau mengosongkan seluruh kekayaan keluarga Wang. Tentu saja, dia terus berusaha untuk mengurangi bunganya. Waktuku terbatas jika pemimpin keluarga Wang tidak ingin mengembalikan uang itu. Ketika aku punya waktu aku akan mengambilnya secara perlahan. Hari ini aku tidak mau diganggu. Randy berkata lalu dia bangkit dan ingin pergi. Dia hanya ingin membunuh keluarga Wang. Keluarga Wang semakin lemah. Dia juga secara tidak langsung membantu Andes. Wajah Wilson dan Rahul terlihat pucat ketika mereka melihat bahwa Randy ingin pergi. Jika mereka tidak bisa membicarakannya hari ini, dia percaya bahwa mereka mungkin tidak dapat bernegosiasi dengan Randy lagi setelah itu. Ketika Randy benar-benar turun tangan, maka itu bukan masalah soal bunga lagi. Tuan Randy, tunggu sebentar. Wilson menggigit bibirnya dan berkata, 0,5% saja. Aku akan membayarmu hari ini. Dan tolong berikan kepada kami tanda terima hutang. Randy tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita menghitung bunga terlebih dahulu. Dia berkata dan duduk lagi. Dia mengeluarkan slip tanda terima hutang dan melihat Chang. Kemudian dia memberitahu Wilson jumlah hari. Satu hari bunganya 0,5%. Jangka waktunya setengah tahun. Segera bunganya dihitung. Setelah mentransfer uang ke Randy, Randy juga mengembalikan slip pinjaman kepada ayah dan anak dari keluarga Wang itu. Kemudian suasana cukup damai, dan Randy terdiam untuk beberapa saat. LKK Technoscience, perusahaan elektronik Tonggia, supermarket sejahtera, dan perusahaan Rawstone. Keempat perusahaan ini berada di periode perkembangan yang stabil. Saat ini, bagi media, harapan terbesar seminggu ke depan adalah upacara pembukaan LKK Technoscience. Setelah lebih dari setengah tahun pembangunan, K-Technoscience telah menginvestasikan talenta dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kondisi kerja lembur setiap hari, akhirnya telah menyelesaikan sekitar 80% dari fase pertama proyek konstruksi. Gedung penelitian ilmiah, gedung tes akhir, bengkel produksi, area kantor, gedung asrama staf, ruang tamu dan hiburan,
pada dasarnya telah selesai dan didekorasi sedemikian mungkin. Jadi setelah dibuka, LKK Technoscience secara resmi akan beroperasi. Begitu berita tentang pembukaan LKK Technoscience keluar, segera menarik perhatian semua lapisan masyarakat. K-Technoscience tidak hanya perusahaan Mesa di Yuzu saja, tetapi juga perusahaan Mesa seluruh wilayah barat daya. Orang-orang tidak berharap sesuatu terjadi di luar dugaan. Saat ini, Nicholas secara pribadi mengundang Randy untuk makan malam 2 kali untuk memastikan bahwa LKK Technoscience dapat beroperasi secara normal. Tentu saja, Randy telah memperhatikan masalah di LKK Technoscience pada bulan ini. Dia sering bolak-balik ke LKK Technoscience. Mengapa kamu belum tidur? Besok ada pembukaan. Kamu harus pergi ke sana untuk memimpin pekerjaan dan bangun lebih awal. Linda keluar dari kamar mandi dan melihat bahwa Randy masih merokok di ruang tamu. Ya, besok ada pembukaan, tapi kenapa aku merasa sedikit tidak enak? Randy menggosok pelipisnya dan berkata, tidak tahu kenapa, dia tiba-tiba merasa tidak enak hari ini. Terutama di malam hari, perasaan itu menjadi semakin jelas. Dia selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi pada upacara pembukaan besok. Kamu terlalu gugup, meskipun kamu sudah banyak istirahat akhir-akhir ini. Tapi kelihatannya kamu masih sangat lelah. Beristirahatlah sana, jangan terlalu banyak berpikir. Kata Linda. Randy tidak berbicara. Dia meletakkan rokoknya di asbak dan bangkit lalu berkata, aku ini berbicara dengan Ronnie masalah sesuatu. Kamu tidurlah dulu, aku akan kembali nanti. Randy berkata dan berjalan keluar. Dia percaya bahwa masalah besar pasti akan terjadi besok. Dan itu berpengaruh pada LKK Technoscience.